Kembali di Breaking News, Saudara. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menyatakan bangunan Ponpes Al-Qozidi yang ambruk pada Senin lalu terdiri dari 3 lantai, di mana atap paling atas masih dalam proses pembangunan. Ambruknya bangunan tersebut diduga saat proses pembangunan yang berada di lantai paling atas atau atap. Sebenarnya lokasi kejadian ini sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa reruntuhan ini ditimbulkan dari bahwa gedung ini ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan saat ini kemarin sebelum adanya kejadian itu lantai 4 sedang dilaksanakan pembangunan. Sehingga dengan beban yang mungkin di situ sudah tidak seimbang sehingga terjadilah runtuh ini. Nah, pada saat runtuh inilah sebenarnya tipe reruntuhan ini sudah dalam istilah SAR itu sudah tipe pancake, di mana lantai 1 sampai lantai 4 ini tertimbun menjadi satu tumpukan. Nah, dari situlah memungkinkan di mana korban ini pada saat itu waktunya bersamaan dengan sholat asar, mereka berkegiatan sholat pada saat runtuh, sangat memungkinkan masih ada celah-celah mereka tertimbun tapi masih ada space. Kita pantau bagaimana kondisi korban yang berada di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi dan juru kamera Ismail Hasan. Selamat pagi, Andi Mas. Ada berapa korban yang saat ini masih dirawat di sana? Baik, Bremena dan juga saudara, memang untuk di RSUD Notopuro, Kabupaten Sidoarjo, sejak kemarin malam ada tambahan 5 korban dari runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qozidi, Buduran, Sidoarjo. 5 korban ini salah satunya adalah bernama Syekh Lendra Haikal, berasal dari Probolinggo, yang sampai saat ini untuk Syekh Lendra Haikal harus mendapatkan penanganan di instalasi gawat darurat, karena memang untuk Syekh Lendra ini mengalami luka pada otot yang karena tertimbun selama berhari-hari sehingga harus mendapatkan penanganan khusus. Namun pihak rumah sakit memastikan untuk keseluruhan korban yang kemarin 5 orang ini dilarikan ke RSUD Notopuro semakin membaik. Sementara itu sampai saat ini total ada 13 korban yang masih menjalani rawat inap di RSUD Notopuro. Sementara itu memang tim SAR kemarin malam telah berhasil mengevakuasi 7 korban, 5 diantaranya berhasil selamat dan dilarikan ke RSUD Notopuro, sementara 2 lainnya dalam kondisi meninggal dunia dan harus dibawa ke posko postmortem Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Sementara itu untuk 2 korban yang meninggal dunia adalah Raffi Catur Okta berusia 17 tahun dan juga Muhammad Agus Baidillah 14 tahun. Keduanya ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Namun untuk Raffi itu dimakamkan di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. 2 jenazah semalam sudah diberangkatkan ke rumah duka masing-masing. Bagaimana? Baik, dari 13 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Sidoarjo, ini bagaimana kondisi masing-masing? Apa yang kemudian menjadi poin yang ataupun menjadi luka yang dialami oleh para korban? Tentu saja bagaimana untuk 13 korban yang masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro masih mengalami sedikit trauma. Tentunya juga mereka harus berjuang di tengah reruntuhan selama beberapa hari, terutama kepada 5 pasien yang kemarin berhasil dievakuasi. Dari 5 ini memang 1 harus menjalani perawatan di IGD karena memang mengalami luka serius pada otot di bagian kaki karena berhari-hari tertimbun material reruntuhan dari bangunan pondok. Sementara dari 13 ini rencananya menurut pihak di Rumah Sakit RSUD Notopuro, 1 diantaranya akan diperbolehkan pulang setelah kemarin menjalani observasi terakhir. Namun secara keseluruhan kondisi para pasien ini membaik dan juga mereka sudah bertemu dengan pihak keluarga. Mereka sudah mengalami peningkatan psikologis mereka, dan tentunya yang perlu diberikan adalah proses untuk menghilangkan trauma dari kejadian tersebut. Bagaimana? Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan korban lainnya? Apakah juga masih ada yang dirawat di rumah sakit lain selain di tempat Anda melaporkan sekarang?
Ya, sampai pagi ini informasi yang kami dapatkan dari sejumlah rumah sakit, tentunya dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Kabupaten Sidoarjo, masih terdapat 8 pasien yang menjalani rawat inap. Mereka memang ini tergolong dari pasien yang sejak awal berhasil dievakuasi oleh tim SAR beberapa jam setelah kejadian. Dari 8 ini memang 3 sempat menjalani operasi karena mengalami luka yang cukup terbuka. Untuk Rumah Sakit Siti Hajar sendiri di Kabupaten Sidoarjo, total sampai saat ini itu mendapatkan kiriman pasien ataupun korban sebanyak 54 orang. 3 diantaranya meninggal dunia, 1 dirujuk ke Rumah Sakit Mojokerto, dan sampai sekarang tersisa masih 8 yang dilakukan rawat inap. Sementara untuk di RSUD Notopuro tempat kami melaporkan, ini total ada 45 pasien yang sudah dirawat dan sampai detik ini tersisa 13 yang masih menjalani rawat inap. Bagaimana? Baik, Dimas, sampai hari ini mungkin dan juga kemarin, apakah sudah ada otoritas yang datang ke sana, paling tidak untuk menjenguk maupun memberikan pernyataan terkait dengan korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat insiden ini? Iya, seperti kita ketahui memang pada hari Rabu kemarin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro, Kabupaten Sidoarjo untuk menjenguk para korban. Mensos memastikan ada sedikit bantuan terhadap para korban. Sementara itu rencananya, dari informasi yang kami terima, Menko PMK hari ini juga akan melakukan kunjungan untuk meninjau para korban, terutama di rumah sakit, baik itu di Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo maupun di RSUD Notopuro. Baik, Dimas tadi ada sebutkan bahwa memang 13 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo ini rata-rata dalam kondisi stabil, tapi bagaimana dengan kondisi psikologis mereka sejauh ini? Apakah kemudian mendesak untuk memang dilakukan pendampingan psikologis atau seperti apa? Betul sekali, bagaimana untuk kondisi psikologis ini yang menjadi penanganan lanjutan dari pihak terkait, karena memang kondisi para pasien ini berhari-hari ataupun selama ini mengalami musibah yang begitu besar. Mereka terus bertahan hingga mereka, namun sampai saat ini dari informasi yang tadi kami berbincang dengan salah satu orang tua ataupun keluarga korban, menyampaikan salah satu pasien ataupun salah satu korban ini sempat mengigau saat tidur malam. Mereka berteriak-teriak seperti masih ketakutan. Nah, hal inilah yang nantinya akan dilakukan tindak lanjut untuk pendampingan psikologis. Bagaimana? Ya, Dimas, yang kita soroti juga terkait dengan korban-korban selamat yang masih dirawat, tentunya mereka harus berjuang untuk bertahan hidup selama beberapa hari sebelum akhirnya bisa diselamatkan oleh tim penyelamat. Bagaimana kemudian asesmen ataupun pernyataan dari pihak rumah sakit terkait kondisi tubuh mereka yang mungkin kekurangan nutrisi selama mereka menunggu proses penyelamatan? Bagaimana hal itulah yang kemarin beberapa hari langsung dilakukan penanganan pertama oleh pihak rumah sakit, pemberian nutrisi, penutupan luka kepada para korban. Karena mereka ini para korban sebagian besar rata-rata terus selama ini berjuang di tengah reruntuhan bangunan pondok pesantren. Namun setelah diberikan itu secara bertahap, secara konsisten, sampai saat ini akhirnya mereka bisa kembali pulih secara perlahan. Kondisinya semakin membaik dan sudah ada peningkatan kondisi mental para korban yang ada di rumah sakit umum daerah ini. Bagaimana? Baik, Dimas, dari 13 korban yang ada di sana saat ini, ada berapa yang kemudian mengalami patah tulang ataupun cedera lainnya akibat tertimpa runtuhan bangunan? Untuk di RSUD Notopuro ini memang hanya ada 1 menurut Direktur RSUD Notopuro yang kemarin harus diamputasi karena memang proses evakuasi yang begitu sulit dan petugas tim SAR akhirnya harus melakukan amputasi di bagian tangan. Namun saat dirujuk ke sini kondisinya terus membaik. Dan sebagian besar memang rata-rata untuk kondisi para pasien dari 13 ini mengalami luka-luka di bagian jari, tangan maupun kaki mereka. Namun untuk itu semua sekarang mulai tertutupi karena sudah mulai membaik. Bagaimana?
Oke, Andi Mas, bagaimana kemudian persiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo untuk menerima korban lainnya yang mungkin hari ini masih bisa dievakuasi, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia? Dari pantauan kami yang ada di lapangan, memang untuk beberapa hari terakhir ini rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini semuanya ditingkatkan kesiapsiagaannya. Para rumah sakit ini menambah sekitar 20 hingga 30% tempat tidur pasien, menambah jam kerja dokter spesialis dan juga petugas yang ada di IGD, serta juga memberikan tambahan untuk membantu para korban ini agar segera pulih. Sementara itu, dari informasi yang ada di lapangan, ketika saya berada di RSUD Notopuro maupun di Rumah Sakit Siti Hajar, informasinya adalah skema yang dilakukan petugas untuk RSUD Notopuro, Kabupaten Sidoarjo ini tempat kami melaporkan, akan menangani pasien yang dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara untuk Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo itu difokuskan dalam penanganan jenazah. Artinya ketika korban ini dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, itu akan dilarikan ke Rumah Sakit Siti Hajar. Reman. Baik, dipisahkan penanganan antara korban yang masih bisa diselamatkan maupun yang meninggal dunia. Terima kasih Andi Mas Budi dan juga juru kamera Ismail Hasan melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.